Salam kedamaian. Bersama dengan tim ibadah online GKJ Gumulan, bagi segenap warga dewasa, mari bersama kita hadir dalam pengujian diri sebelum menerima sakramen perjamuan. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita wujud nyatakan doa Sang Guru, ut omnes unum sin, supaya mereka menjadi satu. Mari bersama kita kidungkan nyanyian kidung baru 111, Gereja Bagai Bahtera. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, ketika kami menghadirkan keberadaan kami yakin Engkau melihat kami. Ketika kami meneliti hati kami, Engkau melihat hati kami. Ketika kami hendak melihat dengan mata hati kami yakin hikmat yang dari Engkau menaungi kami.
Kuasa Roh Kudus memampukan kami ketika bersama kami hendak hadir menyambut panggilan-Mu dalam sakramen perjamuan kudus. Bersama dengan jemaat-Mu, kami memberi diri di dalam pengujian diri ini. Kami yakin Roh Kudus tercurah bagi kami, memampukan kami meneliti keberadaan kami, memampukan kami mengaturkan keberadaan kami dalam kerendahan hati, dan ampuni dosa dan pelanggaran kami, sucikan kami, sempurnakan kami dari hari lepas hari, sehingga kami layak datang ke hadirat-Mu, kami layak menerima panggilan-Mu dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saat ini baik kami dari gedung gereja ataupun kami dari rumah masing-masing, bersama kami hendak meneliti keberadaan kami. Dan kami yakin sabda-Mu menjadi kekuatan bagi kami mewujud nyatakan kehendak-Mu. Dan layakkanlah kami Tuhan pada saatnya hadir dalam sakramen perjamuan kudus. Sehingga berkat dalam sakramen itu menguatkan kehidupan kami, menatap masa depan di antara pengharapan, bahkan pengharapan bersama umat-Mu di seluruh muka bumi. Kami aturkan pengujian diri kami saat ini dari awal hingga akhir dalam kuasa berkat-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pada pasal yang ke-17. Di ayat yang ke-20 hingga 26. Mari bersama kita mencermati Yohanes pada pasal ke-17, ayat yang ke-20 hingga 23, nanti akan saya bacakan, dan mohon Pak Agus bisa membacakan di ayat 24 hingga 26. Mari bersama kita mencermati sabda Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Terima kasih. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita mencermati bacaan kita bisa membaca utuh di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-17 di ayat yang pertama hingga 26. Dan nampak jelas harapan Yesus Sang Guru melalui doa yang dihunjukkan kepada Allah Bapa dengan tujuan mulia, yaitu agar para murid tidak tercerai-berai saat mereka ditinggalkan Sang Guru kembali ke surga. Demikianlah yang dicatat di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Pernyataan aku tidak ada lagi di dalam dunia merupakan keterangan kejadian bahwasanya tiba saatnya Sang Guru akan kembali kepada Bapa di surga, yang kemudian dikenang dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Sang Guru kembali ke surga, namun para murid masih ada di dunia. Demikian ditegaskan pada ayat yang ke-11. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Itulah latar belakang mengapa Sang Guru berdoa untuk murid-muridnya, yang isi doanya tidak lain adalah permohonan kepada Allah Bapa agar para murid diberi kekuatan dan kuasa untuk tetap bersatu dalam melanjutkan misi kerajaan surga yang telah dilakukan Sang Guru. Dengan kesatuan para murid, Sang Guru berharap mereka menjadi kuat dan kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan maupun rintangan dalam melanjutkan misi surgawi, sehingga penyelamatan oleh Allah benar-benar nyata dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya penulis Yohanes mencatat pada ayat yang ke-15, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Pertanyaannya berikutnya adalah, apakah hanya 12 rasul yang didoakan oleh Sang Guru? Karena sifat Sang Guru yang maha kasih, maha penyayang, Sang Guru pun tidak melupakan umat percaya. Terbukti dalam doa Sang Guru yang dicatat dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-20. "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya olehku oleh pemberitaan mereka." Makna dari aku berdoa untuk orang-orang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka mestinya menunjuk pada orang percaya, komunitas, dan gereja oleh karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para murid setelah Sang Guru naik ke surga. Demikian pula bapak-bapak gereja pada abad-abad awal. Dengan kata lain, doa Sang Guru tersebut adalah doa yang ditujukan kepada semua umat percaya, baik para rasul, komunitas percaya, gereja yang tumbuh dan berkembang di seluruh dunia. Dan bukan hanya doa yang eksklusif hanya untuk murid-murid yang dikhususkan Sang Guru. Hal tersebut nampak jelas tercatat di dalam ayat yang ke-11, 21, 22, supaya mereka menjadi satu. Bahkan ditegaskan pada ayat yang ke-23, supaya mereka sempurna menjadi satu. Untuk kita, gereja-gereja di masa kini, apakah yang perlu kita kembangkan terkait dengan doa Sang Guru tersebut? Salah satunya adalah mewujud nyatakan doa Sang Guru supaya mereka sempurna menjadi satu. Gereja sebagai bagian perarakan gereja-gereja Tuhan menuju kesempurnaan segala sesuatu, membuka diri terhadap oikumene yang dibingkai dengan liturgi oikumenis. Ya, liturgi 5 yang merupakan tonggak pembaharuan liturgi Protestan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan katekese liturgi secara khusus Pak Agus kita mempersiapkan diri dalam pengujian diri. Masih ingat yang disebut liturgi 5. Kita sudah melakukannya di dalam tata liturgi GKJ Gumulan tentunya. Liturgi 5 karena tata ibadah tersebut menjadi peringatan penggunaan liturgi dalam penutupan sidang gereja-gereja dunia, khususnya Komisi Iman dan Tata Gereja di Kota Lima, ibu kota negara Peru, pada bulan Januari tahun 1982.
Kemudian liturgi 5 tersebut digunakan dalam sidang raya gereja di Vancouver tahun 1983 dan di Canberra tahun 1991. Liturgi 5 pada dasarnya sama dengan liturgi yang digunakan dalam tata ibadah GKJ. Nah, kalau di kita mungkin yang paling gampang dipahami liturgi minggu keempat, khususnya gitu, yang ada bacaan leksionarinya, atau liturgi perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak. Itu. Namun yang mencolok dari liturgi 5 tersebut adalah semangat penghargaan terhadap kepelbagaian budaya, usia, etnis, warna kulit, dan terutama tradisi teologia. Liturgi 5 mewadahi semangat kebersamaan gereja-gereja interdenominasi. Yang menarik juga dari liturgi 5 tersebut adalah bagian dari komuni atau ekaristi atau perjamuan kudus. Ritual perjamuan kudus bukan hanya sekedar selebrasi atas rahmat penyelamatan Tuhan melalui pengenangan peristiwa manusiawi Yesus Kristus. Tetapi perjamuan kudus merupakan manifestasi iman atas rahmat penyelamatan tersebut yang nampak melalui semangat berkorban atau semangat memberi. Saat ini, di antara pengujian diri ini, kita juga ada dalam panggilan ut omnes unum sin, supaya mereka menjadi satu. Seruan ini juga diberikan kepada kita. Dan tentunya memahami bagaikan bahtera yang mengarungi samudera. Bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, kita hendak hadir dalam sakramen perjamuan sedunia di tahun 2020. Mari bersama kita mengingati akan karya pengorbanan Kristus yang memberikan keselamatan. Mari bersama kita memberi diri dalam kekuatan iman bersama dengan gereja-gereja yang beragam, interdenominasi yang ada di dunia ini, supaya senantiasa selalu menjadi satu dengan Kristus. Selamat hadir dalam kesatuan iman. Selamat hadir dalam kekuatan menyambut panggilan dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita melanjutkan pengujian diri pada saat ini. Mari bersama kita mencermati pertelaan perjamuan kudus. Monggo Pak Agus. Saya akan membacakan pertelaan perjamuan kudus. Saudara yang terkasih dalam persekutuan Tuhan Yesus, agar keikutsertaan kita dalam perjamuan kudus mendatangkan berkat dan penghiburan, perlu kita menguji diri kita masing-masing dengan sungguh-sungguh hati. 1. Kita perlu merenungkan betapa besar dosa kita, sehingga merasa malu terhadap diri kita dan mengaku dosa di depan Allah. Karena pembalasan Tuhan terhadap dosa kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus, hingga dia menderita sengsara dan mati di kayu salib. Yang kedua, kita perlu menguji hati kita masing-masing. Apakah kita benar-benar percaya bahwa semua dosa kita sudah diampuni karena sengsara dan kematian Kristus? Dan apakah kesucian Kristus sudah kita anggap menjadi kesucian kita? Yang ketiga, kita perlu menguji hati kita masing-masing. Adakah keinginan dalam hati kita untuk mengucap syukur karena merasakan betapa besar pertolongan tersebut? Adakah keinginan dalam hati kita untuk mengasihi sesama karena merasa sudah mendapat kasih Allah dan kasih Kristus yang besarnya tak terhingga? Semua orang yang di dalam hatinya terdapat kesaksian seperti itu tentu diterima Allah dengan penuh kasih, dianggap pantas mendapat bagian dalam perjamuan kudus dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebaliknya
Orang yang hatinya kedapatan tidak seperti itu, makan dan minumnya mendatangkan hukuman terhadap dirinya. Oleh karena itu ada nasihat, jangan ikut dalam perjamuan. Semua orang yang menyembah berhala, yang menyembah arwah nenek moyang, malaikat, dan ciptaan yang lain. Semua orang yang menyembah arca, semua orang yang menjalankan ilmu tenung dan ilmu sihir, menjadi dukun peramal, dukun yang mengobati dengan jampi-jampi, dan semua orang yang percaya kepada hal-hal tersebut. Semua orang yang menggunakan jimat, tumbal, dan mantra-mantra. Semua orang yang mengirim doa kepada arwah nenek moyang. Semua orang yang menghina Allah, menghina firman Allah dan aturan-aturan sakramen. Semua orang yang suka membuat perpecahan dan kerusuhan dalam jemaat maupun dalam pemerintahan dunia. Semua orang yang merendahkan nama Tuhan. Semua orang yang membangkang terhadap orang tua ataupun atasannya. Semua orang yang membunuh, berkelahi, membenci dan dengki terhadap sesama. Semua orang yang berzina, berbuat serong, suka mabuk dan madat, mencuri, mengambil barang orang dengan paksa, bertaruhan, berjudi dan lotre, serakah, dan semua orang yang perbuatannya menjadi sandungan. Semua orang yang melakukan dosa semacam itu sebelum bertobat harus menjauhkan diri dari perjamuan kudus, supaya tidak menyebabkan jatuhnya pengadilan dan hukuman yang lebih berat. Saudara-saudara, hal itu tidak berarti bahwa yang boleh ikut dalam perjamuan kudus adalah hanya orang yang tanpa dosa. Yang boleh ikut perjamuan kudus adalah semua orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan hati yang penuh penyesalan atas dosa-dosanya. Selanjutnya mohon pengampunan atas dosa-dosanya dan mohon pertolongan agar dapat melaksanakan semua perintah Allah. Keikutsertaan kita dalam perjamuan kudus harus mengingat Tuhan Yesus, yaitu yang pertama, agar kita selalu mengingat sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Sebab perjamuan kudus adalah gambar dan tanda tentang Tuhan Yesus yang disalibkan. Tuhan menderita sengsara dan mati karena dosa kita itu dialaminya sejak lahir sampai matinya. Puncak sengsaranya ialah pada malam dan hari menjelang kematiannya. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menderita sedih sampai peluhnya menjadi titik-titik darah. Itu agar kita mendapat ketentraman dan keteduhan. Tuhan Yesus diikat supaya dapat melepaskan kita dari ikatan dosa dan mati. Tuhan Yesus mendapat malu dan kalah supaya kita mendapat kemuliaan. Tuhan Yesus dihukum agar kita kedapatan bersih di depan pengadilan Tuhan. Tubuh Tuhan Yesus disalibkan agar kita memuliakan nama Allah dan dengan tubuh kita juga. Yang kedua, supaya kita percaya dan yakin bahwa korban Tuhan Yesus menolong kita. Agar kita dapat percaya akan hal itu, Tuhan Yesus mengatur perjamuan kudus pada suatu malam menjelang Dia diserahkan. Yaitu sesudah makan bersama-sama dengan para murid, lalu Ia mengambil roti, dipecah-pecahkannya, lalu diberikan kepada para murid, katanya, terimalah, makanlah. Ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Firman Tuhan Yesus kepada para muridnya itu sesungguhnya juga untuk orang percaya sampai sekarang. Setiap orang yang menerima firman itu dengan sungguh-sungguh tentu dianugerahi hidup kekal, kesucian, dan kemuliaan karena kaya Tuhan. Yang ketiga, agar kita mengakui bahwa semua orang percaya dijadikan bagian tubuh Tuhan.
dan wajib saling mengasihi dan tolong menolong. Roh Tuhan Yesus Kristus kiranya mengajar kita agar kita dapat semakin bersungguh-sungguh dalam menguji diri kita masing-masing dan dalam mengingat-ingat Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah pertelaan perjamuan kudus. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, setelah kita membaca pertelaan perjamuan kudus, mari bersama kita masuk di dalam sensura morung. Kita meneliti diri kita mengaturkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita, menyatakan keberadaan kita. Bila mana ada sesuatu tentunya kita hendak menghaturkan di dalam permohonan pengampunan. Kita haturkan kelayaan kita karena Tuhan yang melayakkan kita hadir dalam sakramen perjamuan. Dan kita nyatakan kesanggupan di dalam kita menerima panggilan hadir dalam sakramen perjamuan sedunia di tahun 2020 ini. Mari bersama kita haturkan secara pribadi dalam doa pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Dipersilahkan. Cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama. Ketika kita menghaturkan kehidupan baru di dalam nama Tuhan, mari kita hidup baru dalam kasih setia Kristus. Mari bersama kita senantiasa mengupayakan diri, selalu kedapatan setia, hingga akhirnya nanti, hingga tiba di rumah Bapa. Mari bersama kita pujikan nyanyian Kidung Baru 172 dalam rumah Bapakku. Jangan
Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Engkau Tuhan yang meneguhkan kami dalam kehidupan baru. Engkau Kristus yang senantiasa mengingat dan peduli bagi kami. Engkau dalam kuasa Roh Kudus yang memampukan kami senantiasa ada di dalam kesatuan hati. Meneliti keberadaan kami, mampukan kami mengawalinya, segala sesuatunya dari diri kami. Dalam kesatuan di komunitas terkecil di kehidupan berkeluarga, mampukan kami hidup di dalam kasih mesra, di dalam harmoni, di dalam sukacita, karena Engkau Tuhan yang senantiasa hadir dan memberkati. Kami haturkan keluarga kami dalam makna kesehatan, kecukupan, dan damai sejahtera-Mu. Mereka satu persatu jemaat-Mu GKJ Gumulan, ataupun siapapun umat-Mu di seluruh muka bumi yang bersama kami pada saat ini, boleh senantiasa berpengharapan dalam kasih setia-Mu. Demikian juga dalam kesatuan hati kami, bersama dengan keluarga besar GKJ Gumulan, mampukan kami memberi diri untuk memahami, menghargai, setiap keunikan pribadi di keluarga besar ini. Kami boleh ada dalam kesatuan cinta kasih di kehidupan bersama. Kami boleh saling melayani, saling menopang. Kami boleh saling peduli dan memperhatikan. Untuk itu Tuhan, pakailah kami bersama dalam pelayanan Majelis GKJ Gumulan, komisi-komisi gerejawi, bahkan secara khusus tim ibadah online. Pribadi lepas pribadi yang boleh Engkau pakai sebagai sarana kebaikan. Mampukan kami Tuhan dalam kesehatian kami memasuki bulan yang baru dalam pengharapan yang indah. Rangkaian 21 tahun GKJ Gumulan. Dan biarlah kami dalam kesatuan bersama umat-Mu di seluruh muka bumi. Saat ini, di hari-hari ini, kami mempersiapkan diri di dalam Engkau melayakkan kami menerima panggilan-Mu dalam sakramen perjamuan kudus. Berkati kami, gerakkanlah kami, tuntun kami, satukan kami. Bersama dengan jemaat-Mu di GKJ Gumulan melalui ibadah di gedung-gedung gereja. Dan kami boleh menerima berkat dalam sakramen perjamuan. Bersama juga jemaat-Mu di seluruh muka bumi ini memahami indahnya kesatuan hati, interdenominasi yang ada. Berkati Tuhan, gereja-gereja Kristen Jawa dalam kebersamaan dengan denominasi yang lain di dalam makna harmoni yang diciptakan. Berkati kami pula dalam kepelbagian yang ada, kesatuan keseharian kami. Berkati dalam kehidupan keseharian, dalam warna yang indah, bagaikan indahnya pelangi. Goresan yang Engkau berikan bagi bumi terkasih kami Indonesia. Berkati Indonesia.
Berkati pengharapan bagi Indonesia yang semakin maju. Berkati juga kami dalam pengharapan keluar dari pandemi COVID-19 ini. Berkati kami Tuhan untuk mewujud nyatakan kehendak Sang Guru. Hidup di dalam sebuah kesatuan. Untuk itu kami mempercayakan kehidupan kami dalam kuasa berkat-Mu. Apa yang belum kami minta tetapi hendak Engkau berikan, kami yakin itu adalah kebaikan. Dalam kerendahan hati untuk setiap kekurangan dan dosa, sungguh Tuhan kami mohon pengampunan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita dalam kuasa berkat Tuhan. Kita terima berkat-Nya. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Demikian pengujian diri kita pada saat ini. Selamat menyambut, selamat hadir dalam sakramen perjamuan. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih.